Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah gizi kebencanaan dengan topik standar intervensi gizi pada lokasi bencana. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum kita memulai belajar pada hari ini ya, langkah baiknya kita mengingat kembali pesan firman Allah yang telah disampaikan di surat Az-Zumar ayat 10, yang mana memang Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik di dunia ini, dan juga harapannya bisa memperoleh kebaikan baik di bumi Allah yang sangat luas ini. Karena memang yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang menimpa pada diri kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah, dan tentu dengan bersabarlah kita dicukupkan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait topik pada hari ini, kita akan belajar tentang apa sih intervensi gizi yang harus atau yang bisa dilakukan saat terjadi bencana. Namun sebelumnya tentu kita ingat kembali, kita refresh kembali, memang dari sekian banyak berita beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini, begitu banyak bencana yang terjadi di negara kita, beberapa daerah, salah satunya pada tanggal 7 Desember ya, waktu itu terjadi letusan Gunung Semeru yang mengakibatkan ribuan jiwa mengungsi, dan beberapa mungkin yang belum tercatat ya, yang belum tercatat mana. Selain itu juga tanggal 14 Desember dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa telah terjadi gempa 7,4 skala Richter di Nusa Tenggara Timur. Dan selain itu beberapa tempat yang mana memang sekarang musimnya memang memasuki musim hujan ya, sehingga beberapa tempat, salah satunya di Tapanuli Selatan, terjadi banjir dan juga tanah longsor. Dan selain itu juga tentu kita masih bisa merasakan yang mana memang sudah selama hampir 2 tahun terakhir ini kita berada di situasi pandemi COVID-19, yang mana memang menuju akhir tahun ini kita harus lebih berantisipasi ya terkait dengan mobilitas, yang mana memang dilaporkan pada tanggal 14 Desember BNPB harus istilahnya lebih waspada lagi terkait dengan penderita COVID, yang mana memang perlu perhatian khusus ya di sana. Ya tentu secara umum di dunia ini dan memang di Indonesia ya khususnya, begitu banyak bencana yang kita harus hadapi, dan tentu itu atas kuasa Allah dan izin Allah, yang mana kita memang harus tetap waspada dan tetap selalu mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Ya, melihat kejadian bencana ini, tentu salah satu yang kita fokuskan, yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah gizi yang ditimbulkan. Apa saja sih masalah-masalah gizi yang kemungkinan muncul ketika terjadi bencana? Salah satunya adalah bayi dan balita ya, yang memang berisiko besar ketika terjadi bencana tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya yang mungkin terpisah oleh ibunya, atau mungkin ditinggal oleh ibu kandungnya ya, mungkin karena memang meninggal dunia, atau
atau kondisi yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk memberikan ASI. Dan juga masalah gizi lainnya yaitu kekurangan gizi, yang mana memang di situasi bencana ini, segala kebutuhan terbatas dan semua warga pengungsi juga, membutuhkannya ya, sehingga harapannya bisa merata. Selain itu, status gizi di beberapa kelompok masyarakat itu juga, biasanya ditemukan, semakin memburuk ya, kalau tidak diperhatikan sejak dari kondisi awal terjadi bencana. Selain itu, bantuan makanan yang biasanya memang terlambat, ini memang beberapa faktor penyebabnya banyak ya, bisa karena akses atau kondisi lokasi geografisnya ya memang, eee cukup sulit ya, misalkan tanah longsor gitu ya, atau banjir, itu kan juga sulit. Sehingga bantuan makanan itu menjadi terkendala, yang mana dampaknya juga akan berpengaruh pada, status gizi, pengungsi. Dan yang paling sering ditemui adalah tadi, ketersediaan pangan lokal yang memang menjadi terbatas ya. Sehingga, biasanya mungkin, apa namanya, karena kalau saat terjadi bencana kan, segalanya menjadi terbatas ya, air bersih jadi lebih terbatas, kebutuhan air bersih, kemudian, eee apa namanya, bantuan makanan gitu ya, kemudian, perlengkapan sandang pangan gitu ya. Jadi memang, semuanya faktor-faktor gizi ini memang tidak bisa terpisah dari beberapa penyebab-penyebab lainnya. Mungkin kalau ada penyakit infeksi atau penyakit penyerta sebelumnya gitu ya, dalam kondisi bencana ini akan menjadi semakin parah gitu ya, karena memang, eee, perhatiannya menjadi lebih banyak gitu ya. Ya, kalau kita ingat lagi, bagian ini bahwa sistem penanganan gizi bencana itu bisa dilakukan di 3 tahap ya, yaitu tahap pra-bencana atau sebelum terjadi bencana, persiapannya ya. Kemudian tahap ketika terjadi bencana yang namanya tanggap darurat bencana, dan juga, penanganan gizi pada pasca bencana atau sudah, eee, te di masa recovery-nya, bencana itu terjadi. Sehingga, kita, sebagai relawan di bidang gizi ya khususnya, sudah bisa harapannya sudah bisa mengetahui atau mempersiapkan ya, mulai dari tahap pra, bencana, kemudian apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, dan kemudian bagaimana kita melakukan recovery di saat atau pasca atau di tahap pasca bencana. Ah, tentu kita fokus pada tahap kegiatan gizi pada saat terjadi bencana ya. Di dalam tahapan tangga bencana, ya tangga bencana atau pada saat terjadi bencana, ada beberapa fase yang memang harus dilalui, yang memang harus dilakukan ya. Pertama yaitu di fase 1, fase awal, fase 1, yang mana kita, akan melakukan rapid health assessment pada semua korban bencana ya. Harapannya kita melakukan rapid health assessment dengan cepat gitu ya. Yang mana nanti data-data yang dikumpulkan dari rapid health assessment ini akan kita rekapitulasi, sehingga dari situ kita bisa memiliki dasar, memiliki apa ya istilahnya, data dasar ya, untuk bisa melakukan, tindakan selanjutnya. Memasuki fase kedua, biasanya kita juga, harus segera melakukan atau pengukuran atau pendeteksian ya, pengkajian atau asesmen gitu ya, khususnya pada kelompok rentan, baik itu bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Salah satunya dengan kita melakukan pengukuran status gizi berdasarkan indikator, BB per U, BB per PB, dan tinggi badan menurut umur. Sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui itu kita gunakan dengan pengukuran lingkar lengan atas. Nah, dari hasil antropometri ini harapannya nanti kita bisa mengetahui atau memilah-milah mana kelompok rentan yang
memiliki atau berpotensi beresiko mengalami status gizi yang buruk atau memang sebaliknya, sehingga kita bisa lebih cepat melakukan penanganan lebih awal. Tentu dalam melakukan penentuan apa ya, status gizi ini kita banyak dibantu oleh beberapa tenaga kesehatan ya, sehingga harapannya selain dari kita sebagai relawan, kita bisa minta tolong atau kita bisa melibatkan beberapa sektor seperti dinas kesehatan, kemudian pihak-pihak petugas dari puskesmas, dari rumah sakit gitu ya, untuk bisa bekerja sama di sana untuk bisa membantu dalam proses penapisan atau screening antropometrik, screening status gizi pada kelompok rentan. Nah, pada tahap tanggap darurat lanjut, kita lakukan menganalisis ya hasil dari pengukuran antropometri tadi dan beberapa faktor-faktor yang akan menyulitkan dalam situasi bencana ini, yaitu kita pilah-pilah menjadi 3 hal ya, situasi yang serius, yaitu di mana peserta atau warga pengungsi, kelompok pengungsi itu dengan kelompok umur balita ya, dia masuk dalam kategori kurus, itu sebanyak 15%. Dikatakan serius ketika kita menemukan kelompok balita itu sebanyak 15% mengalami balita kurus. Dan juga banyak faktor penyulitnya, sehingga jika terjadi situasi yang serius ini di dalam suatu lokasi bencana atau lokasi pengungsian, maka kita lakukan penanganan dengan memberikan ransum atau pemberian makanan tambahan untuk kelompok rentan, gitu ya. Salah satunya dengan supplementary feeding. Nah, tentu ini menjadi tugas yang tidak hanya kita kerjakan sendiri ya. Kita perlu koordinasi dengan sektor-sektor lain ya, BNPB, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan gitu ya. Dan juga tim-tim dari TNI begitu ya, untuk bisa mengkoordinir, memastikan bahwa kelompok balita, ibu hamil dan penyusui ini benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena memang situasinya tergolong yang serius. Nah, jika ditemukan di lokasi pengungsian berdasarkan hasil analisis tadi ya, memasuki atau dia termasuk dalam situasi yang beresiko ya, yaitu dengan indikator persentase balita kurusnya sebanyak 10-14,9% dan persentase balita kurusnya sekitar 5-9,9% yang disertai dengan faktor penyulit, sehingga nanti kita bisa melakukan penanganan dengan memberikan PMT. Kemudian jika saat terjadi bencana dan hasil dari analisis status gizi dan faktor penyulit itu situasinya tergolong normal, maka penanganannya tidak perlu intervensi yang khusus ya, sehingga sama, jadi itu penyajian makanan dan tindakan-tindakannya tidak ada yang begitu khusus gitu ya. Kemudian nanti dari penanganan-penanganan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Baik, pada situasi bencana, biasanya kita mengalami masa-masa ya, masa-masa di mana akan ada banyak pengungsi yang begitu banyak pengungsi dan yang mengalami atau mengeluhkan berbagai macam masalah kesehatan ya, salah satunya itu, dan juga masalah apakah fisik, psikis, stres, trauma dan lainnya, sehingga di situasi tersebut kita harus bisa memposisikan diri kita ya. Harapannya nanti mereka, para korban pengungsi, benar-benar bisa lebih bersabar dan artinya mensyukuri dan tetap meyakinkan bahwa situasi ini
akan menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Sehingga, kita sebagai ahli gizi tidak hanya melulu sekedar memberikan intervensi gizi, mengarahkan, menjelaskan, mengedukasi gitu ya, tapi kita juga bisa lebih, bertenggang rasa ya kepada korban-korban pengungsi. Nah, di masa tanggap darurat biasanya kita akan lebih fokus pada, bagaimana supaya pengungsi itu, eee, tidak mengalami kelaparan ya, itu yang paling penting. Kemudian kita juga perlu mengawasi distribusi-distribusi bantuan bahan makanan supaya, supaya merata sehingga tidak terjadi percocokan dan, tadi ya ketimpangan status gizi atau masalah kesehatan di kelompok-kelompok pengungsian, di daerah bencana. Sehingga biasanya difokuskan memang untuk, bagaimana kita menyediakan makanan yang baik ya, makanan yang sehat, supaya, para pengungsi tidak mengalami kelaparan dan memastikan distribusi ini, sampai ke korban pengungsi ya, secara merata tentunya ya. Kemudian, setelah kita memastikan para pengungsi di hari-hari mungkin masih di 5 hari awal ya, ketika terjadi bencana itu biasanya kita harus fokus di situ dulu ya, untuk memastikan atau menyediakan makanan yang terbaik gitu ya. Kemudian, di saat setelah itu, baru kita melakukan, pengkajian kesehatan secara cepat gitu ya, untuk bisa, melakukan tindakan berikutnya ya, setelah kita membuat, atau memposisikan bahwa pengungsi, sudah mendapatkan makanan atau mendapatkan kebutuhan sandang pangannya dengan baik selama di lokasi pengungsian, baru kita melakukan, asesmen. Karena memang tidak memungkinkan kalau ketika korban bencana mengalami kesakitan, mengalami apa ya istilahnya, masih dirundung kesedihan, itu tidak bisa kita lakukan, rapid health assessment di lapangan ya. Kita harus melihat situasinya dulu. Kalau memang situasinya itu sudah agak sedikit, eee, tepat, biasanya itu kita baru melakukan rapid health assessment. Jadi memang kita selama terjadi bencana tidak bisa langsung, harus apa ya, apa ya, saklek ya, saklek atau, "Oh, yang lansia ini harus dikasih menu yang ini, dimasakkan yang berbeda dengan yang balita atau yang dengan orang lain dengan ibu hamil atau ibu menyusui." Jadi artinya di hari-hari awal itu setelah terjadi bencana, makanan yang diberikan atau rasa yang diberikan memang sama ya, sama dan ya sepertinya, dan memang tidak ada, pengaturan khusus misalkan, oh lansia yang DM ini harus diberikan nasi yang sedikit, ya tidak bisa kita saat itu dilakukan seperti itu ya. Jadi baru nanti setelah, memasuki fase awal tadi ya saya bilang ada fase awal 1, fase awal 2, nah disitulah tahapan kita, melakukan, tadi ya, melakukan asesmen. Nah ini memasuki yang saya maksud tadi bahwa, pada saat fase awal di fase pertama, kegiatan gizi yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengelompokkan, pengungsi-pengungsi itu berdasarkan umur. Jadi kita pastikan kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia itu, sudah dikelompok-kelompokkan sehingga saat menyediakan makanan itu sudah, sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi kita memperhatikan atau menghitung kalorinya dan kita membuat atau menyajikan menu yang memang tepat untuk bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Nah, biasanya di lapangan atau di saat terjadi bencana ada beberapa, pembuatan dapur umum itu yang, eee, tidak dibedakan, ada juga yang dibedakan berdasarkan jenis makanan. Sehingga, memang secara standar dapur umum itu dibuat berdasarkan jenis makanannya. Misalkan oke, dapur umum yang sebelah utara dia, membuat, makanan pokok seperti nasi gitu ya, masak nasi dan masak air gitu misalkan gitu. Kemudian di bagian barat, dapur umumnya kebagian untuk mengolah sayur-sayuran gitu ya, dan juga menyediakan, eee, kebutuhan, apa namanya tadi, buah atau sayur gitu ya. Kemudian di bagian
Lainnya, ada dapur umum yang memang menyediakan atau memasakkan, mengolah bahan makanan untuk seperti snack-snack gitu ya. Nah, dan juga, biasanya itu seperti itu atau, standarnya. Namun, eee, beberapa tempat lokasi bencana memang ditemukan bahwa dapur umumnya ya hanya satu itu saja, yang mana memang disitulah tempat, membuat nasi, masak sayur gitu ya, bungkus, kemudian, apa namanya, meracik-racik di situ juga sama, itu ya memang wajar ya memang karena tadi keterbatasan tempat, lokasi, dan orang-orangnya juga mungkin terbatas sehingga tidak bisa kita, saklek atau sesuai prinsip yang, dijelaskan gitu ya. Kemudian kita lakukan analisis distribusi. Jadi setelah kita masak, kita siapkan, kita analisis juga terkait dengan distribusinya. Makanan ini tuh akan dibagikan berdasarkan kelompok keluarga atau kepala keluarga gitu ya, di tenda-tenda pengungsi, sehingga memastikan, nama-nama atau mungkin, jumlah gitu ya, supaya makanan ini dibagi sama rata, distribusinya secara rata. Ini adalah, form laporan awal kejadian bencana, di mana hal-hal yang ditanyakan atau yang dicatat adalah jenis benderanya apa, kemudian deskripsinya seperti apa, gambarannya, keparahannya gitu ya. Apakah sampai tidak bisa akses gitu ya, sampai tidak bisa mendapatkan akses gitu ya, atau cukup, eee, banjir selama 3 hari kemudian sudah mengalami surut, hanya saja masih ada beberapa fasilitas yang belum diperbaiki, seperti itulah gambarannya. Kemudian lokasi bencananya dipilih di mana, apakah di pegunungan, di pulau, di provinsi mana, di kecamatan mana gitu ya. Waktu kejadiannya kapan, jumlah korban yang meninggal, yang luka berat, luka ringan, ada berapa gitu ya, pengungsi jumlahnya ada berapa, dan lokasi pengungsiannya ada di berapa titik ya, di mana saja. Kemudian fasilitas umum dilihat seperti apa kondisinya, jalur komunikasinya seperti apa, apakah dapat jaringan listrik gitu ya. Kemudian sarana kesehatan yang rusak itu yang di bangunan apa saja, apakah rumah sakit, apakah hanya puskesmas, atau kita juga bisa mencatat sumber airnya ya. Nah, itu adalah, fase-fase awal atau pelaporan awal yang biasanya kita lakukan persis setelah terjadi bencana. Nah, memasuki fase kedua yang mana, kegiatan gizi ini yang penting kita lakukan, yaitu kita akan menganalisis rapid health assessment ya. Kita akan menghitung kebutuhan gizinya setelah kita melakukan analisis rapid health assessment berdasarkan kelompok umurnya. Nah, kalau di sini saya tuliskan, sekitar atau pada umumnya sekitar 2.100 kilokalori, 50 gram protein, dan 40 gram lemak. Ya, itu secara umum karena memang ketika saya tadi ceritakan bahwa ketika terjadi bencana, itu kita buat makanan itu sama rata. Dengan kalori 2.100, protein 50 gram, dan 40 gram lemak. Kurang lebihnya seperti itu. Karena di awal-awal, pengungsi cukup dengan dipenuhi makanannya supaya tidak mengalami lapar. Dan yang kedua yaitu pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum, yang mana, eee, kita harus memastikan pembagian tugas, yang masak siapa, orangnya siapa saja, kemudian, eee, yang dimasak menunya apa saja gitu ya, alurnya bagaimana, alur-alur, pengolahannya gitu ya, siapa yang belanja, siapa yang masak, siapa yang meracik gitu ya, mau dikelola saat itu. Tugas kita seperti itu di dapur umum. Yang ketiga adalah tempat penyimpanan bantuan bahan makanan, itu dipastikan harus dipisah antara bahan makanan yang untuk umum dan juga yang untuk, kelompok khusus seperti bayi dan balita, karena memang, ditakutkan atau menghindari terjadinya kontaminasi ya. Yang keempat yaitu, mewaspadai jenis bahan makanan termasuk makanan dalam kemasan, susu formula, dan makanan yang mengandung suplemen. Kita harus memastikan, eee, bahan makanan ini, apa namanya, termasuk, makanan-makanan yang, tepat diberikan kepada siapa dan kapan gitu ya. Itu harapannya kita yang bisa, memantau.
Kemudian yang kelima yaitu memastikan bahwa bantuan bahan makanan misalkan didapat dari luar negeri, kita sebagai ahli gizi juga tentu akan mengecek tanggal kadaluarsa, nomor registrasinya, kemudian kehalalannya seperti apa gitu ya. Kemudian cara penyiapannya bagaimana dan diberikan kepada konsumen kelompok usia berapa. Sehingga di fase inilah kita sebagai relawan gizi itu bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik ya, tetap dengan melakukan kolaborasi dari pihak-pihak di sekitar bencana ya, kolaborasi dengan beberapa pihak. Nah, memasuki fase lanjut, biasanya kita akan melakukan analisis dari faktor penyulitnya ketika ditemukan status gizi atau kelompok rentan dengan status gizi yang kurang gitu ya, faktor penyulitnya ada enggak, apakah dia memang sudah batuk pilek sebelum terjadi bencana, apakah dia memang sudah ada riwayat bronkitis sejak lahir, gitu. Atau memang bagi ibu yang menyusui dari awal memang kesulitan atau belum bisa atau belum paham terkait memberikan ASI gitu ya pada anak yang baru dilahirkan dan faktor-faktor lainnya. Kemudian kita kumpulkan data juga terkait antropometri pada kelompok rentan, baik balita, ibu hamil, ibu menyusui ya. Setelah itu kita hitung proporsi status gizi balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis ya. Setelah kita pastikan proporsinya berapa sih, persentasenya berapa di lokasi pengungsian A, jumlah status gizi balita yang buruk berapa, yang kurang berapa, ibu hamil yang kurang energi kronis berapa persen gitu ya. Kemudian kita analisis faktor penyulitnya, apakah ada diare, ada infeksi, ada sakit yang lain gitu ya. Kalau pada lansia mungkin ada beberapa penyakit komplikasi seperti diabetes, apakah ada riwayat stroke, apakah ada riwayat hipertensi gitu ya. Dan juga kita di fase ini kita memiliki peran dalam memberikan makanan tambahan ya, dan juga suplemen. Nah, ini adalah contoh gambaran bagaimana kita mengumpulkan data antropometri apabila jumlah korban pengungsinya itu cukup banyak ya. Kalau memang sampai 3.000 orang, mencapai 3.000, maka memang semua kelompok rentan, salah satunya adalah balita, itu tetap diukur antropometrinya semua. Jadi untuk mengetahui status gizinya itu sebanyak 3.000. Ya dari 3.000 orang itu ada berapa jumlah balitanya, dan kita ukur status gizinya. Nah, apabila korban bencananya sangat banyak atau kurang dari 10.000 orang tangga, maka kita lakukan systematic random sampling dengan jumlah sampel minimalnya adalah 450 balita. Ya, seperti kita melakukan penelitian ya, bahwa kita harapannya bisa memberikan gambaran yang tepat tentang status gizi pada balita di 10.000 di antara 10.000 pengungsi yang ditemukan nanti ya. Atau kalau memang lebih dari 10.000 rumah tangga yang mengalami bencana, maka kita lakukan cluster sampling yang mana minimum diambil 30 cluster dengan cara probability proportion size, sehingga dapatkan nanti tiap cluster itu ada kurang lebihnya 30 balita dengan minimum jumlah klasternya adalah 30, sehingga tadi saya bilang kalau memang memungkinkan untuk dilakukan pengukuran status gizi, maka tadi kira-kira jumlah pengungsinya kurang dari 3.000 orang. Ini adalah contoh form rapid health assessment yang mana di sini sudah tampak data-data terkait jumlah korban dengan kelompok usia rentan ya, bayi, kemudian bayi dan anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Begitu juga dengan lansia. Di sini sudah ditentukan status gizinya berdasarkan lila dan juga riwayat pemberian ASI eksklusifnya.
Lalu, di sini juga ada jumlah korban terkait dengan masalah gizi yang dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi sudah ada berapa jumlahnya, sudah ada pencatatan di form penilaian cepat ini. Nah, di sini juga tadi saya bilang bahwa kita sebagai ahli gizi juga bertugas untuk mengukur alat ukur tinggi, untuk mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan melihat pencapaian pemberian vitamin A dan juga suplemen lain untuk ibu hamil. Dan juga selain itu catatan-catatan lainnya terkait kondisi yang mendukung dalam penanganan gizi pada saat bencana. Nah, sampai di tahap pasca bencana, setelah terjadi bencana, biasanya sekitar 1 bulan setelah bencana atau 2 bulan setelah bencana, biasanya di tingkat kecamatan sampai dengan provinsi yang diberikan tanggung jawab adalah dari pihak puskesmas sampai dengan Dinkes bawah. Mereka akan melakukan kegiatan pembinaan teknis pasca bencana, yang mana memang di situ kita akan memantau kembali, mengumpulkan data kembali terkait perkembangan status gizi pada pengungsi-pengungsi yang memang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing gitu ya. Nah, beberapa hal yang akan kita monitor biasanya kita lihat besaran masalah gizinya, kemudian kita lihat tingkat kerawanan gizinya, dan barulah kita bisa menentukan jenis intervensi apa yang tepat supaya korban pengungsi yang memasuki recovery ini tidak semakin memburuk gitu ya. Nah, kita perlu lakukan asesmen rutin, periodik, dan juga memberikan bantuan-bantuan pangan seperti PMT gitu ya, dan juga suplemen sehingga harapannya mereka status gizinya menjadi lebih baik setelah terjadi bencana. Nah, bagaimana penanganan gizi pada kelompok rentan? Salah satunya yaitu pada balita ya, balita dan anak di situasi bencana. Tadi sudah saya jelaskan bahwa penilaian cepat ini dilakukan di fase 1 di awal ya, untuk menghitung kebutuhan gizi pada korban pengungsi. Setelah kita dapatkan data jumlah dan keadaan dari kelompok rentan, maka kita akan melakukan rekapitulasi gitu ya, di mana memang di situ data-data yang biasa kita kumpulkan adalah data-data terkait riwayat MPASI, riwayat ASI eksklusif, dan juga rekapan terkait status gizi dari balita atau bayi. Nah, dalam kita memberikan penanganan gizi khususnya pada bayi, kita perlu menyediakan atau menjadi tenaga konselor menyusui dan juga MPASI di lokasi pengungsian. Kemudian kita perlu beberapa tenaga kesehatan dan lembaga dari LSM untuk bisa mendukung keberhasilan dalam proses menyusui, promosi ASI eksklusif, dan bagi ibu-ibu yang ingin melakukan relaktasi atau keinginan untuk menyusui kembali setelah lama tidak bisa memberikan ASI-nya. Nah, kita juga bisa berperan dalam memberikan konseling pada ibu menyusui dan juga membuat pos-pos pemulihan zat gizi bayi dan juga balita, serta memberikan pendampingan keluarga pada balita yang mengalami gizi buruk. Ini adalah form cepat yang memang tadi sudah saya gambarkan di sini, karena ada banyak data terkait fasilitas umum, keadaan sanitasi dan kesehatan di lokasi penampung pengungsi, dan juga kesiapan logistik. Nah, kesiapan logistik ini salah satunya adalah ketersediaan pangan dan juga akses air bersih ya. Untuk kriteria bayi usia 0 sampai 5 bulan dan juga bayi usia 2 tahun yang memang harus mendapatkan sufor, biasanya sebagai orang kesehatan, relawan kesehatan, tetap diperhitungkan pemberiannya ya. Jadi memang boleh menggunakan sufor, dan tentu dengan kasus-kasus yang
tertentu ya, tidak bisa disamakan. Jadi untuk bayi-bayi yang terpisah dari ibunya dan memang tidak bisa mendapatkan donor ASI, ya memang bisa diberikan susu formula. Atau ibu yang menderita HIV meninggal dan tidak bisa memang menyusui anaknya, sehingga diperlukan susu formula. Tentu pengaturan susu formula ini pada saat terjadi bencana, pada kenyataannya memang sangat sulit sekali, sehingga kita harus selalu berkoordinasi dan memastikan bahwa pemberian susu formula ini sebaiknya melalui satu pintu, yaitu oleh relawan kesehatan atau gizi. Kemudian untuk penanganan gizi ibu hamil dan menyusui, biasanya kita akan lakukan penambahan energi sebanyak 13 kilokalori dan 17 gram protein untuk ibu hamil, serta penambahan 500 kilokalori dan 17 gram protein untuk ibu menyusui. Karena memang di sini ibu hamil dan menyusui masih membutuhkan tambahan energi yang cukup untuk bisa memastikan perkembangan janinnya lebih baik, lebih sehat meskipun di lokasi bencana. Sedangkan untuk penanganan lansia, kita akan lakukan atau memberikan intervensi makanan-makanan yang dalam bentuk porsi yang kecil namun sering, tapi tetap padat gizinya dan mudah dicerna, serta kita juga akan memperhatikan faktor-faktor anatomisnya, faktor psikologisnya, dan fisiologisnya pada lansia yang memang cukup kompleks ya penanganannya, yang mana memang di sini di lokasi bencana kita lakukan secara kolaboratif dengan bagian psikolog ya, dengan orang-orang kesehatan atau kedokteran ya, dengan dokter-dokter gitu, untuk bisa berkolaborasi dalam memberikan pelayanan gizi yang terbaik. Nah, pada saat pemantauan status gizi ada beberapa hal yang kita perlukan ya. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan status gizi dari korban bencana. Nah, dalam melakukan PSG ini biasanya dilakukan ketika terjadi bencana yang kemudian dilakukan lagi periodik setiap 2 minggu sekali sampai dengan kondisi bencana itu berakhir ya. Hingga memang status gizi dilakukan saat terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Rangkaian kegiatannya apa? Di sini kita akan menyediakan instrumen dan peralatan untuk PSG, pemantauan status gizi, lalu tahapan pemantauan status gizi dan pelaksanaan. Instrumennya yang biasa digunakan yaitu berupa kuesioner, formulir yang nantinya akan diisi oleh petugas pengumpul data di lapangan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan seperti timbangan, baby scale, ya, alat ukur panjang badan khusus ya, bukan mikrotoid, jadi ada alat ukur panjang badan yang khusus untuk bayi usia kurang dari 1 tahun, kemudian mikrotoid, pita lela, tabel IMT/U untuk bisa memastikan masuk dalam kategori status gizi apa gitu ya. Kemudian buku standar apometri, alat pengolah data, aplikasi, dan juga alat tes cepat untuk mengukur garam yodium. Nah, pada saat pemantauan status gizi, kita akan lakukan pengukuran antropometri dan juga wawancara. Nah, wawancara ini biasanya banyak hal yang kita kumpulkan terkait alergi makanan, riwayat penyakit, kemudian kebiasaan makan, pola makan gitu ya, bahan-bahan makanan yang sering dikonsumsi seperti apa, sehingga kita bisa melihat atau menganalisis lagi status gizi pada korban bencana. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tenaga dinkes di provinsi atau kabupaten, atau dibantu oleh pelaksana gizi yang dari puskesmas setempat. Baik, begitulah penjelasan saya terkait penanganan gizi pada kelompok rentan, ya, intervensi gizi apa saja yang bisa kita lakukan, dan tentu harapannya dari materi pada hari ini kita bisa menerapkannya di lapangan ya, di masyarakat, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Ini adalah referensi yang saya gunakan, bisa nanti dipakai. Saya rasa cukup mata pelajaran pada hari ini, kuliah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semangat selalu, semoga sehat selalu, dan
kita tutup dengan membaca doa alhamdulillah ya Allah wa ilah batina batila warzuqna alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.